Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke hal yang penting sekali juga adalah masalah pendidikan. Saya tahu bahwa beberapa daerah juga sarana pendidikannya, sarana prasarana pendidikan, sekolah, TK, SD, SMP, SMA juga terdampak. Ada yang rusak, ada juga yang rusak berat, ada yang ringan. Kami persilakan kepada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti. Kami persilakan, Pak. Terima kasih Pak Mendagri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Menko dan Bapak sekalian, para menteri dan juga dari BNPB dan dari TNI. Kami ingin menyampaikan secara umum progres pelaksanaan program rekonstruksi di Aceh dan juga beberapa yang berkaitan dengan penanganan bencana. Pertama kami sampaikan bahwa sekolah yang terdampak di Aceh secara keseluruhan berjumlah 3.073, 2.215 rusak ringan, 637 rusak sedang, 171 rusak berat, dan 62 relokasi. Sumatera Barat, sekolah terdampak 622 dengan rusak ringan 367, rusak sedang 195, rusak berat 39, relokasi 16. Sumatera Utara, sekolah terdampak 1.168, rusak ringan 827, rusak sedang 93, rusak berat 227, dan 5 sekolah relokasi. Total sekolah yang terdampak 4.863, sekolah rusak ringan 3.409, sekolah rusak sedang 925, sekolah rusak berat 437, dan sekolah yang harus direlokasi 92. Penilaian kerusakan sekolah terus berproses melalui rekon data dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi. Penghitungan kerusakan berdasarkan kerusakan ruang esensial seperti ruang kelas, perpustakaan, dan ruang administrasi dan kepala sekolah. Kami sampaikan progres pembangunan ruang kelas darurat. Untuk Provinsi Aceh, Kabupaten Pidijaya, jumlah ruang kelas darurat 21. Progres pembangunan 60%. Kabupaten Biren, jumlah ruang kelas darurat 15, progres saat ini 40%. Kabupaten Aceh Utara, jumlah ruang kelas darurat 20, progres saat ini 95%. Kabupaten Aceh Timur, jumlah ruang kelas darurat 30, progres saat ini 75%. Kabupaten Aceh Tamiang, jumlah ruang kelas darurat 17, progres 45%. Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, jumlah ruang kelas darurat 26, progres 45%. Sumatera Barat, Kabupaten Agam, 16 ruang kelas darurat, progres 95%. Dan Kabupaten Padang Pariaman, 6 ruang kelas darurat, progres 100%. Pembangunan ruang kelas darurat ditargetkan selesai akhir bulan Februari tahun 2026. Kemudian untuk pemulihan pembelajaran di sekolah terdampak bencana, Provinsi Aceh, jumlah sekolah terdampak 3.073, kemudian pelaksanaan pembelajaran
Pertama, pembelajaran di sekolah asal 3001. Belajar di tenda kelas darurat 52, menumpang di sekolah lain 20. Terlaksana pembelajaran 100%. Sumatera Barat, jumlah sekolah terdampak 622, jumlah sekolah mereka yang belajar di sekolah asal 599, belajar di tenda kelas darurat 21, belajar menumpang 2 sekolah, dan pelaksanaan pembelajaran sudah 100%. Kemudian Sumatera Utara, jumlah sekolah terdampak 1.168, sekolah asal belajar kembali di sekolah asal 1.142, kemudian belajar di tenda kelas darurat 26, kemudian penyelesaian semuanya sudah 100%. Jadi total untuk pembelajaran sudah 100%. Kami sampaikan informasi bahwa belajar di tenda atau kelas darurat sebanyak 129 sekolah per tanggal 26 Januari 2026. Saat ini tersisa 99. Sebagian sudah kembali ke sekolah asal karena proses pembersihan sudah selesai. Pembelajaran menumpang semula 27 per tanggal 26 Januari 2026. Saat ini tersisa 22 sekolah karena proses pembersihan sudah selesai. Berikutnya bantuan penanggulangan bencana School Kit 34.000 paket. Ini kami hitung per 10 Februari. School Kit 34.000 paket, ruang kelas darurat 160 unit, pemberian buku pembelajaran 197.670 buku, tunjangan khusus guru bencana 20.074 guru, dukungan psikososial 800 sekolah, revitalisasi sekolah terdampak 654 sekolah, dan dana operasional pendidikan darurat 1.569 sekolah. Secara umum kami sampaikan ringkasan capaian per 10 Februari. Pertama, telah terlaksana penandatanganan perjanjian kerjasama revitalisasi satuan pendidikan sebanyak 654 sekolah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dengan nominal total 786,5 miliar rupiah. Dari 654 sekolah yang sudah PKS tersebut, sebanyak 214 sekolah sudah menerima pencairan dana dengan total sebesar 168,6 miliar dan sisanya dalam proses pencairan yang ditargetkan akan cair pada 12 sampai 18 Februari 2026. Rakor percepatan rekonstruksi pasca bencana dengan Dinas Pendidikan se-Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah dilaksanakan 3 gelombang sejak 15 Januari 2026. Penyaluran bantuan khusus bagi guru terdampak bencana sebesar 120,5 miliar bagi 20.074 guru dan tenaga kependidikan. Penyaluran sebesar 2 juta per GTK per bulan selama 3 bulan. Aneka tunjangan guru di wilayah bencana tidak mempersyaratkan beban mengajar. Total dana tunjangan sebesar 508,9 miliar. Bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP sudah tersalurkan ke 29.000 satuan pendidikan di kabupaten terdampak senilai 1,98 triliun rupiah. Persyaratan penyaluran sudah diberikan fleksibilitas termasuk dalam penggunaannya sesuai kebutuhan sekolah.
Rencana minggu kedua dan minggu ketiga Februari 2026 melanjutkan rakor percepatan rekonstruksi pasca bencana dengan Dinas Pendidikan se-Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lanjutan verifikasi lapangan sekolah terdampak sebanyak 1.415 sekolah di wilayah Sumatera Utara, Provinsi Aceh, dan Provinsi Sumatera Barat. Lanjutan penandatanganan PKS revitalisasi sekolah terdampak di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1.153 sekolah. Proses penyaluran tunjangan khusus sebesar 100,3 miliar bagi 16.000 guru yang sudah siap rekeningnya. Proses verifikasi dan pembuatan rekening bagi 13.000 guru dengan nilai bantuan TKG sebesar 83,3 miliar rupiah. Koordinasi percepatan pengusulan anggaran biaya tambahan sebesar 2,4 triliun, penyaluran bantuan pemerintah berupa peralatan, TIK, peralatan laboratorium, peralatan olahraga, alat pembersihan, dan APE sebesar 60 miliar, pendampingan praktek baik dan model pembelajaran darurat bagi sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kami sampaikan bahwa untuk pembangunan sekolah rusak, kami akan bekerjasama dengan TNI dan sekarang dalam proses penandatanganan MOU antara Kementerian Dikdasmen dengan Panglima TNI. Kemudian untuk pembangunan ruang kelas darurat, selain dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan dan Menengah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, juga kemitraan dengan lembaga-lembaga berbagai lembaga yang memiliki komitmen untuk bekerjasama atau bermitra dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dana untuk pembangunan revitalisasi di 3 provinsi terdampak bencana kami alokasikan dari prioritas dana revitalisasi tahun 2026. Demikian Pak Mendagri yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.